Pada zaman dahulu kala, di tanah Karo, terdapat sebuah kerajaan yang rajanya sangat bijaksana. Raja memimpin dan melindungi rakyatnya dengan penuh kasih sayang. Raja dan ratu dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik jelita. Raja dan ratu menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai orang Karo yang menjunjung tinggi adat istiadat Karo. Raja dan ratu sangat hormat kepada Kalim Bubu, sayang terhadap Senina, serta penuh perhatian terhadap anak biru. Raja dan ratu begitu sayang terhadap putrinya. Suatu hari, sang putri tiba-tiba jatuh sakit. Karena begitu sayangnya, pergilah sang ratu menanyakan putrinya apa yang sebenarnya dia inginkan. Anakku, kam piga-piga warienda sakit. Litkin idon dunakku. Nandeku, aku merhat kelpan ikan ras buah palma. Banci kebul kendu nande. Uwe anakku, taku katakan lebe man bapandu. Kemudian, ratu pergi menemui raja. Lalu, sang raja pun bertanya, Uga kondisi anak ta endaharaku? Anak tanggong gitman, tapi ipindo na ikan ras buah palma. Oh, dibagikin tak kuperintahkan pasukan Daramisa. Kam, kujendalah. Panggilkan para pasukan ke hadapanku. pelayan pun pergi menemui para pasukan. Kalian dipanggil menghadap kepada raja. Ada hal penting yang ingin dikatakan. Baiklah. Para pasukan pun pergi menghadap kepada raja. Salam Baginda. Ada perlu apa Baginda memanggil kami? Aku ingin kalian mencarikan buah palma dan ikan untuk putriku. Dan aku ingin semua itu sebelum matahari terbenam. Baik Baginda, kami akan mencarikannya dan segera kembali. Para pasukan pun berdiri dan memberi salam kepada raja, serta mereka pun bergegas pergi keluar dari istana. Sudah lama mereka berkeliling, akhirnya mereka kembali berkumpul. Tapi mereka baru menemukan buah palma saja, sedangkan itu matahari hampir terbenam. Matahari hampir tenggelam. Kita mau mencarikan kemana? Aku mengenal seorang nelayan yang cukup murah hati. Barangkali dia mau membagi hasil tangkapannya kepada kita. Mereka pun segera bergegas menemui sang nelayan. Permisi Tuan, apakah Tuan memiliki banyak ikan hari ini? Matahari hampir tenggelam, tapi kami diperintahkan Raja untuk mencarikan buah palma dan ikan untuk sang putri yang sedang sakit. Apakah Tuan bisa menjualnya setengah kepada kami? Benarkah begitu? Aku turut prihatin dengan sang putri. Tapi aku baru mendapatkan sedikit ikan. Jika kalian mau, marilah bersama-sama mencarinya. Baiklah Tuan.
nelayan dan para pasukan Ini, akhirnya ambillah pun dan tidak usah mendapatkan dibayar. ikan. Hamba merasa beruntung bisa membantu mewujudkan keinginan sang putri. Terima kasih banyak, Tuan. Para pasukan pun memasukkan ikan hasil tangkapan ke dalam tas yang sudah dibawa dari istana. Dan juga sampaikan hormatku kepada sang raja dan ucapan cepat sembuhku kepada sang putri. Baiklah. Para pasukan pun pergi dan bergegas kembali ke istana tepat sebelum matahari terbenam. Mereka pun langsung menyerahkan buah palma dan ikan yang sudah mereka dapatkan kepada sang raja. Ini Baginda, kami sudah membawakan apa yang kau perintahkan kepada kami. Terima kasih para prajuritku. Ikan dan buah palma diberikan kepada pelayan untuk segera dihidangkan kepada sang putri. Baginda, hampir saja terlupa. Saat pencarian ikan tadi, kami dibantu oleh seorang nelayan. Ia dengan ikhlas membantu kami dan tak perlu membayar ikannya. Ia juga menitipkan salam untuk sang putri dan dia berharap sang putri cepat pulih dari sakitnya. Benarkah? Sungguh mulia hatinya. Besok temui nelayan itu kembali dan ajak dia untuk makan malam bersama di akhir pekan ini. Baiklah Baginda. Para pasukan pun berdiri dan mengucapkan hormatnya serta pergi berlalu dari hadapan sang raja. Setelah berhari-hari terbaring di kamar istana, sang putri pun pulih dan dia bisa melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Dan tibalah di akhir pekan, keluarga kerajaan pun mengadakan perjamuan makan malam bersama dengan sang nelayan. Mereka juga banyak bercerita tentang kehidupan sang nelayan. Saat makan malam, sang putri dan nelayan mulai saling curi-curi pandang. Ternyata mereka berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Bulan demi bulan sudah berlalu. Hubungan antara keluarga kerajaan dan sang nelayan semakin dekat. Sang putri dan nelayan juga sudah menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Setahun berlalu, sang nelayan ingin mempersunting sang putri. Ia membicarakan niatnya kepada sang raja. Salam Baginda Raja. Aku sangat mencintai putrimu. Bolehkah aku menikahinya? Aku tahu statusku sangat rendah untuk menjadi menantumu. Tetapi aku berjanji untuk menjadi sosok kepala keluarga yang baik serta menjaga putrimu dan keturunan kami nantinya. Anakku, keleng tendu ya? Uwe bapa, keleng teku. Baiklah kalau begitu. Tapi tunggu dulu. Bukankah yang kamu pakai itu adalah pusaka dari kerajaan seberang? Dari mana kamu mendapatkan itu, wahai nelayan? Apakah kamu mencurinya? Aku tidak mau menikahkan putriku dengan seorang pencuri. Tidak, Baginda. Ini diberikan oleh kedua orang tua saya sebelum saya dulu meninggalkan kerajaan untuk melarikan diri saat kerajaan saya dulu diserang. Raja sangat terkejut dan amat senang mendengar kabar baik itu, karena putri sematawayangnya akan menikah dengan orang yang tepat. Oh, begitu rupanya. Baiklah anak muda. Terima kasih atas pinanganmu. Saya merestui hubungan kalian. Dan saya harap Anda memegang perkataan dan janji Anda. Akhirnya,
kerisauan sang raja yang takut anaknya menikah dengan orang yang salah seketika sirna, dan mereka berdua pun berpelukan, menandakan mereka memiliki hubungan ayah dan calon menantu. Ay nasi tengen tengen naritra